Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian amplifier. Amplifier merupakan rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya. Dalam audio, amplifier akan menguatkan sinyal suara yang telah dinyatakan dalam bentuk arus listrik pada bagian inputnya menjadi arus listrik yang lebih kuat di bagian outputnya. Besarnya penguatan ini sering dikenal dengan istilah gain. Yang kedua itu ada fungsi dari amplifier. Fungsi dari amplifier yang pertama itu amplifier yang paling utama berfungsi sebagai penguat suara. Yang kedua, amplifier berfungsi untuk menyesuaikan keluaran atau outputnya. Yang ketiga itu ada amplifier berfungsi untuk mengatur karakteristik suara. Ya, ini adalah bagian-bagian pada rangkaian amplifier. Yang pertama itu ada bagian input, di mana bagian input sinyal dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain dari CD atau DVD player dan lain-lain. Masing-masing sumber sinyal tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Bagian input sinyal harus mampu mengadaptasi sinyal-sinyal tersebut sehingga sama pada saat dimasukkan ke penguat awal atau penguat depan atau preamplifier. Yang kedua ada penguat depan atau preamplifier yang berfungsi sebagai penyangga dan penyesuai level dari masing-masing sinyal input sebelum dimasukkan ke pengaturan nada. Penguat depan harus mempunyai karakteristik penyangga atau buffer dan berdesar rendah. Yang ketiga ada pengatur nada atau tone control, di mana bagian ini berfungsi untuk mengolah sinyal suara yang masuk. Jika tone control tidak ada, maka sinyal suara akan terdengar kecil atau flat biasa saja, karena tidak ada penambahan power pewarnaan. Yang keempat itu ada bagian penguat akhir atau power amplifier. Ini merupakan tugas paling akhir dari bagian sebuah amplifier, di mana tugas power amplifier atau driver ini adalah untuk mendorong sinyal yang sudah diolah preamplifier untuk diteruskan ke bagian speaker. Yang kelima ada bagian speaker, di mana berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Semakin besar daya sebuah speaker, biasanya semakin besar pula bentuk fisik. Yang keenam ada power supply. Secara umum power supply mengeluarkan dua jenis output, yaitu output teregulasi dan tidak teregulasi. Output teregulasi dipakai untuk rangkaian pengatur nada dan penguat awal, sementara rangkaian power supply yang tidak teregulasi dipakai untuk rangkaian power amplifier. Baik, saya di sini untuk mewakili kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang rangkaian amplifier sederhana pada speaker aktif, atau bisa disebut juga dengan rangkaian mini amplifier. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita menuju ke TKP. Dalam membuat sebuah rangkaian, pertama-tama kita harus menyiapkan alat atau bahannya terlebih dahulu, di mana alat atau bahan dalam membuat rangkaian ini yang pertama adalah menggunakan kapasitor. Kapasitor pada rangkaian ini saya menggunakan kapasitor berjenis AVX1206 NP01OP, di mana kita ketahui bahwa fungsi kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan listrik. Kemudian alat yang kedua adalah kapasitor elektrolit atau cap elek. Kita ketahui juga bahwa kapasitor elektrolit ini merupakan kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Bahan yang selanjutnya adalah IC LM386, di mana juga kita ketahui bahwa IC LM386 ini mempunyai fungsi sebagai penguat daya untuk penggunaan tegangan yang rendah. Alat yang selanjutnya adalah potensiometer, di mana saya menggunakan potensiometer bentuk pot Hg. Kita ketahui juga bahwa potensiometer ini berfungsi sebagai tahanan variabel atau variabel resistor atau pengendali suara pada penguat. Alat yang selanjutnya adalah resistor, di mana fungsi resistor itu sendiri merupakan sebagai untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam sebuah rangkaian. Dan selanjutnya adalah komponen yang paling penting, yaitu speaker. Memiliki fungsi untuk menghasilkan frekuensi suara dari rangkaian amplifier yang akan dibuat ini. Baiklah, karena alat dan bahan semua telah tersedia di sini, langsung saja kita membuat rangkaiannya. Yang pertama-tama kita tempatkan semua alat dan bahan tersebut di atas papan PCB ini. Nah, karena semua alat dan bahannya telah terkumpul, maka langsung saja kita untuk membuat rangkaian alatnya. Baik, langsung saja langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan meletakkan ground. Kita ambil ground, kita letakkan di sini. Setelah groundnya terletak, kita sambungkan potensiometer menuju ke arah ground. Setelah tersambung, maka langkah selanjutnya adalah dengan menyambungkan speaker menuju ke arah ground.
Setelah tersambung, langkah selanjutnya adalah dengan menyambungkan kapasitor yang C2 ini menuju ke arah ground. Setelah tersambung menuju ke arah ground, maka kita harus menyambungkan kapasitor C2 ini lagi menuju ke arah power. Di sini power telah saya sediakan terlebih dahulu. Setelah tersambung, lalu kita sambungkan lagi kaki IC LM386 ini, tetapi yang nomor 3-nya menuju ke arah potentiometer. Setelah tersambung, maka langkah selanjutnya adalah dengan menyambungkan kaki IC LM386 ini yang nomor 2 menuju ke arah ground. Setelah tersambung, langkah selanjutnya adalah dengan menyambungkan kaki IC LM386 ini yang nomor 4-nya menuju ke arah ground. Setelah tersambung, langkah selanjutnya adalah dengan menghubungkan atau menyambungkan kaki IC LM386 ini yang nomor 7 menuju ke arah ground. Tetapi sebelum sampai di ground, dia harus melewati kapasitor elektrolit terlebih dahulu untuk sampai ke ground. Sambungkan. Oke, setelah tersambung, kita sambungkan lagi kaki IC LM386 ini yang nomor 6 menuju ke arah power. Setelah tersambung, kita sambungkan lagi kaki IC LM386 ini yang nomor 1 menuju ke kaki yang nomor 8. Sebelum dia sampai ke kaki yang nomor 8, dia harus melewati resistor R1 sebesar 10R dan melewati kapasitor elektrolit C3 sebesar 1 mikrofarad. Mari kita sambungkan saja. Setelah dia tersambung, maka tinggal tersisa di sini kaki IC LM386 yang nomor 5 yang belum tersambung. Nah, jadi di kaki yang nomor 5 ini kita akan menyambungkannya menuju ke output amplifier. Sebelum dia sampai ke sini, dia harus melewati kapasitor elektrolit C output terlebih dahulu. Langsung saja kita sambungkan. Oke, baik, setelah tersambung, di sini ada kapasitor C5 belum tersambung dengan apapun, maka kita harus menyambungkannya ke kaki yang nomor 5. Setelah tersambung, kita akan menyambungkan lagi resistor R2 ini menuju ke arah ground. Nah, jadi setelah resistor R2 10R ini telah tersambung menuju ground, maka langkah selanjutnya adalah kita menyambungkan atau menghubungkan output ini agar tersambung menuju ke output amplifiernya. Langsung saja kita sambungkan sini. Agak kita geser sedikit. Oke. Setelah kita sambungkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan meletakkan generator audio untuk inputnya. Kita ambil generatornya, kita letakkan di sini. Nah, langsung saja kita sambungkan generator audio inputnya ini menuju ke kapasitor input. Kita sambungkan saja. Setelah tersambung, langkah yang selanjutnya ataupun langkah terakhir yaitu kita membuat grafik audio agar kita bisa melihat berapa gelombang audio input dan berapa gelombang audio outputnya. Kita ambil di sini. Langsung saja kita gambarkan di sini ya teman-teman. Ini untuk gelombang pengeluaran inputnya. Dan ini adalah untuk gelombang pengeluaran outputnya. Ini agak kita geser sedikit. Kita besarkan lagi juga. Oke. Kita edit dulu, edit properti ininya.
voltages karena ini adalah tempat gelombang untuk input, maka kita pilih probe P1, kita pilih C input, kita okekan, dan di sini kita pilih probe P1 output karena di sini nanti tempat pengeluaran gelombang outputnya. Nah, setelah semuanya sudah selesai, langkah yang paling terakhir adalah kita masukkan audio suaranya agar kita bisa melihat berapa gelombang inputnya, berapa gelombang outputnya. Kita masukkan saja audionya. Sini generator namanya C input. Nah, di sini kita menggunakan audio filenya dalam bentuk WAV ya, teman-teman. Langsung saja dimasukkan. Kita okekan. Nah, setelah semua rangkaian telah selesai, langsung saja kita ke simulasi grafiknya. Kita mau lihat berapa gelombang input, berapa gelombang outputnya. Kita tunggu teman-teman, itu di bawah ada bacaan power space 14%. Kita lihat berapa gelombang inputnya. Kita tunggu sampai dia berbunyi dan keluar gelombang. Nah, itu adalah suara gelombang input yang pertama. Kita lihat gelombangnya ada 1,00 volt ya teman-teman. Ini agak kita besarkan sedikit biar nampak ya. Udah. Untuk yang gelombang outputnya akan kita tes. Kita simulate graph lagi. Kita tunggu waktunya berapa besar gelombang pengeluaran output. Kita tunggu sampai dia berbunyi seperti tadi. Nah, itu adalah suara pengeluaran outputnya. Jadi suara input sama output itu berbeda ya teman-teman. Dan gelombangnya pun juga berbeda. Kita lihat di gelombang output dia 1,5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gelombang input dan gelombang output itu berbeda. Karena apa? Karena gelombang input dia merupakan gelombang suara asli, sumber suara asli. Sedangkan gelombang output ini adalah gelombang suara ataupun gelombang audio yang telah melalui beberapa proses. Seperti misalnya melalui kaki-kaki LM386 ini, sehingga suaranya itu lebih tinggi ataupun lebih besar daripada suara pengeluaran input.